Kitab orang Israel sekarang namanya apa? Coba di googling dulu, Bang. Googling dulu, saya mau tahu. Makanya begini kata. Arti apa? Itu silakan di Google aja kata, silakan. Terus sekali main sudah 200 atau berapa kata. Apanya sekali main apa, Pak? Anda langsung terkenal loh, ini saya live di YouTube. Ya, Anda agama Islam kan? Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Baiklah. Kok nggak ada di pencarian YouTube? Carinya yang bener lah. Oh ya kan? Masa dicarinya nggak bener? Cari yang bener lah. Oke. Kita mulai ya. Halo Pak Hadran, selamat siang. Malam. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau ditanya Pak Hadran? Halo. Apa itu di leher? Oke, kalung. Kenapa? Kenapa ada tambahnya? Ini salib bukan tambah. Jadi mau tambah atau Itu artinya salib, apa? atau cross itu artinya seluruh Artinya dunia. apa? Artinya Yesus itu pernah disalib, bukan diserupakan. Oh, iya iya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Thank you Kak. Tuhan yang jadi manusia. Iya. Jadi firmannya Tuhan kami itu bisa jadi manusia, Pak. Ada berbeda sama Yesus. Suruh aja Iya, iya, temennya ngomong, Pak, jangan bisik-bisik. Temennya aja langsung ngomong. Manusia, Tuhan jadi manusia. Gimana kejadiannya itu? Kejadiannya 2000 tahun yang lalu melalui perawan Maria. Ya kan? Masih saudaraan dengan Imam Zakaria, masih saudaraan dengan Nabi Yohanes. Jadi banyak saksinya, kerabatnya. Jadi peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu setelah malaikat Gabriel itu datang menemui Bunda Maria. Tapi sekarang kok nggak ada kejadian gitu ya? Karena Tuhan kami itu sekali saja mati disalib dan tidak mati lagi. Seharusnya bisa juga sekarang ini kan. Walaupun yang 2000 tahun yang lalu bisa jadi manusia, kenapa sekarang kok tidak bisa gitu? Oh, Yesus masih tetap menjadi manusia, Pak. Sampai detik ini dia tetap Tuhan dan tetap manusia. Kemanusiaannya itu immortal, Pak. Kemanusiaannya itu sekarang ini sudah tidak mengalami kematian lagi. Maha kuasa tidak Yesus itu. Ya itu justru kemahakuasaannya ketika dia menjadi manusia, dia tidak berubah. Dia tetap menjadi manusia. Iya, iya. Sampean maha kuasa apa enggak? Saya enggak, Pak. Mbak. Saya enggak makanya saya enggak bisa. Misalnya saya enggak bisa jadi kodok. Kan Saya enggak sama. maha kuasa. Saya enggak bisa jadi bapak. Saya enggak bisa. Jadi kalau saya tidak maha kuasa, saya tidak bisa apa? Berarti manusia itu terbatas ya. Betul. Halo. Setan kayak apa setan? Terbatas apa enggak? Setan terbatas atau enggak? Saya enggak tahu. Enggak mengimani setan emangnya. Iblis. Iya. Iblis saja kelihatan nggak bisa, Pak. Ya. Iblis saja nggak pernah kelihatan. Apa Bapak udah pernah lihat iblis? Nah, jadi sesuatu yang tidak maha kuasa, dia tidak bisa menjelma jadi apa-apa.
Iya. Oh, by the way, Pak, Tuhannya bisa menjelma jadi manusia? Halo, Bapak, boleh saya tanya? Halo, Aneh. kira-kira Tuhan Bapak bisa nggak menjelma Halo. jadi manusia? Aneh Tuhan nih. Iya, Tuhan Bapak kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, ya udah. Saya juga nggak bisa, ya udah ya Pak. Terima kasih ya Pak, udah menjawab tidak bisa. Oke. Ya ampun, kasihan ya. Bisanya apa Kak? Saya nggak tahu. Kalau Bunda ini kan nggak bisa ya kan, jadi keong nggak bisa karena Bunda lemah, gitu kan? Ya gitulah. Ya mau gimana lagi, ya udah. Oke, silakan teman-teman ya, mau teman-teman Kristen maupun yang non Kristen, kalau mau bertanya boleh seputar tentang iman Kristen gitu ya. Ih Violet, jangan bengek ya, tap-tap dulu ya, jangan buru-buru bengek, oke? Selamat malam Bunda, selamat malam juga. Oh udah malam di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam adikku. Oh iya, tadi belum selesai ya diskusi kita ya. Tadi yang apa? Yang tentang apa? Firman itu makhluk atau bukan ya? Pertanyaannya ya. Mana tuh? Iya, kan pertanyaannya itu. Jadi firman itu makhluk atau bukan kan itu ya pertanyaannya ya. Yang nanya siapa Pak? Tadi pas tanya gitu, jadi pas ditanya firman itu makhluk atau bukan gitu, makanya saya tanya ke Mbak Agatha. Oh Bapak nanya Firman itu saya. makhluk. Ya. Firman Allah bukan Iya. makhluk. Firman Allah itu Oh, firman Allah adalah pencipta, sebab satu di dalam Allah Tritunggal. oh, oke. Bapa dengan firman dan rohnya itu satu hakikat. Oh, itu satu. Oh, oke. Itu keyakinannya Kristen Ortodok ya? Itu keyakinan seluruh Kristen, umat Kristen. Oh, sama, baik Katolik, kemudian Betul, karena Ortodok. ada dalilnya. Karena ada dalil Yohanes 1 ayat 1. Ya, ya. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, makasih. Saya ini dulu ya, nanti gabung lagi. Saya sedang mau ke dokter. Tapi kalau menurut Bapak firmannya Allah makhluk atau holik? Ya, nanti saya gabung lagi ya. Saya sebentar. Turun dulu sebentar. Ya, silakan. Turunlah dengan damai dan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan firman bukan Allah, ya nggak ada. Semua pasti mengatakan firman itu adalah Allah. Ada nenek Padersan. Kun fakun, apa itu Padersan kun pakun? Apa ini? Coba typingnya jangan sambil gemeteran dong tangannya Padersan. Sambil gemeter ya Nek, kun fakun. Oh alah, benerin lagi Nek sayangku, cinta. Kun fakun. Jadinya gitu. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Shalom Bunda, shalom anak Bunda. Oke, halo. Ya, halo. Siapa ini namanya? Ray. Halo Pak Ray, selamat pagi. Ya, selamat malam. Oke, Pak Ray, Islam atau Kristen? Islam. Yang mau ditanya Pak Ray. Oh Pak Ray, kalau bisa open cam boleh nih open cam Pak Ray. Ya, gini aja, Mbak. Gini apa gimana? Silakan open camnya Pak.
Gelap di sini, gelap. Takutnya goib gitu loh Pak. Ya kan enak kalau ada barangnya gitu kan. Di sini. Iya. Ada ini takutnya suara doang nggak ada wujudnya ini Pak. Ada. Gelap di sini, gelap. Iya nggak apa-apa, dinyalain aja lampunya Pak. Sulit ya udah di bawah aja ya Pak ya. Karena takutnya kan saya bicara dengan bot gitu. Kadersan juga kalau mau naik boleh ya, tapi open cam nih. Takutnya bot ya kan, gue kayak ngelawan bot gitu, nggak asik gitu ya. Jadi biar bunda nggak terkesan halu gitu kan. Ngaku-ngaku aku pernah ngobrol sama aku, nggak ada barang buktinya gitu. Jadi kalau ada barbut kan enak ya kan. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi. Oke, ini belum bisa open cam, di bawah dulu ya. Sebenarnya saya ini fans kakak ini dari sudah lama. Dari lahir kali ya? Tidak, maksudnya kakak buka room itu selalu saya ikuti terus. Oke. Tapi mungkin karena banyak orang, jadi kakak-kakak pun tidak sempat lihat. Tapi kakak sudah nanti DM aku, tapi ada waktu saya berikan hadiah yang terbaik Kak. Siap Pak. Tuhan hadiah berkati saya nih para hadiah saya cuma sebatas itu saja. Itu juga hati terima saya kasih yang penuh dengan keikhlasan, memberi kasih banyak. tanpa paksa. Ya. Oke. Tuhan berkati ya Pak Rafael ya. Tapi kakak kata jangan lupa doakan saya biar hidup saya ini selalu diberkati Tuhan. Amin. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Amin. Doakan saya jauh dari godaan dunia. Amin. Kalau soal rezeki sih saya masih kuat, masih kerja, saya dapat rezeki. Yang penting kan bagi kita jauh dari hal-hal dunia. Amin. Tuhan berkati Pak. Oke. Halo, Abema. Salam Kak Gata, aku udah follow Kak Gata udah lama tuh. Ya. Ada yang mau ditanya Pak Abema? Ya. Salam dari Kalimantan Barat, saya orang Dayak, orang pedalaman. Oh, shalom. Orang suku Dayak, kebanyakan beragama Kristen dan Katolik. Nah, saya memang orang Kristen, Protestan, dan selalu ikut lab kakak tuh. Jadi ada catatan penting yang mungkin mesti ke depan kita perbaiki. Saya lihat selain kakak yang lab tuh kan ada Tasya, ada Rikana, ada yang lain-lain tuh yang sering live itu. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara apologet, ya sebenarnya kita secara alkitabiah itu kita tidak harus, karena Tuhan juga ajarkan bagaimana ya kasih itu ditunjukkan, bukan untuk pertentangkan di media dan lain sebagainya. Ya malam hari ini ya sedikit saran dan masukan. Pertama ya banyak ruang, kalau mau masuk itu harus sekian gip. Saya pikir berarti hitungannya sudah finansial. Tapi bersyukur ya Kak Agatha kalau mau naik ya ndak harus sekian gip. Aku salut. Thank you. Kalau di forum lain itu ya kalau aku lihat orang mau naik itu harus kirim stiker dan lain sebagainya, harus berbayar. Berarti kan hitungannya udah finansial berita tentang Tuhan itu. Sementara Tuhan udah berkorban untuk kita ya tanpa imbalan dan lain sebagainya. Aku bersyukur untuk kakak malam hari ini yang sudah banyak memberikan pencerahan ya, dan perdebatan kakak pun juga aku lihat di lab juga tidak
terlalu terlalu frontal, jadi orang pun juga bisa terima. Ya, aku ingin sampaikan bahwa kasih Injil itu diberitakan dengan tulus, Betul. tanpa seharusnya tanpa frontal dan perdebatan. Nah, ketika kita memaksa kebenaran kita untuk mereka, yaitu percuma kan? Karena Allah begini, Allah itu ada dua, Allah yang imanen, Allah yang transenden. Allah yang imanen, Allah yang dapat dimengerti sejauh mana Allah memberikan pengertian kepada manusia. Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Gimana pun manusia menjangkaunya, ketika Allah tidak memberikan pengertian, nggak bisa. Karena bagi kita orang Kristen, keselamatan itu hanya kasih karunia, pemberian. Percuma kita berapologet, percuma kita berdebat, sejauh Allah tidak memberikan Allah yang imanen kepada orang itu, saya pikir ya. Jadi maksud Bapak ada dua Allah ini gimana nih Pak? Saya mulai bingung. Begini, ya. Allah yang imanen, Allah yang memberikan pengertian sejauh mana tentang Tuhan dari Dia kepada kita. Allah yang imanen ini sebelumnya transenden bukan? Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Oke. Makanya, jadi sebenarnya gini Pak, ini ungkapan atau idiom yang salah ya. Kalau dikatakan ada dua Allah, Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Allah yang bukan dua transenden Allah. ini mengimanen. Jadi gini Pak, ini salah ya. Ini adalah kesalahan dalam bernarasi dan kesalahan atau kesesatan dalam berpikir. Allah itu hanya satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Allah kita itu hanya ada satu. Bahkan di dalam Tauratnya Musa juga dikatakan Allah itu satu. Allah yang transenden itulah yang mengimanen melalui logosnya. Jadi Allah itu tidak pernah dikatakan dua. Allah itu tetap satu, yang transenden lalu dia mengimanen melalui logosnya tadi. Inilah sebenarnya narasi yang tepat. Jadi kalau Anda mengatakan sebenarnya ada dua Allah, kalau datanglah iblis itu di framing habis-habisan, selesailah iman kita. Jadi terima kasih untuk masukannya. Nah, kalaupun mau kasih masukan, minimal kita itu paham dulu iman Kristen itu seperti apa. Saya takutnya ini lagi dicatut sama iblis, ya kan? Iblis itu tahu dan iblis gemetar ketika Allah itu hanya satu. Allah itu satu dan iblis gemetar untuk hal itu. Itu ada ayatnya. Jadi jangan pernah menarasikan ada dua Allah. Saya kurang setuju untuk ini, dan ini narasi yang menyesatkan dan mengundang polemikus itu untuk memframing iman kita, gitu ya. Jadi kalau mau bernarasi silakan bernarasi, tapi buka room sendiri. Kalau mau bertanya, bertanyalah di sini. Karena ini room saya. Terima kasih untuk masukannya, pasti saya ingat itu. Tetap rendah hati dalam memberitakan firman Tuhan dan bukan untuk mencari uang, ya, dengan ikhlas. Saya selama ini ikhlas. Mau orang dapat uang dari room saya pun saya ikhlas, saya tidak pernah memperdebatkan itu. Dan saya tidak pernah iri untuk rezeki, karena saya percaya rezeki itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah menukar rezeki si A dengan rezeki saya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi itu tolong, makanya saya cut, mohon maaf, narasinya salah. Saya sudah paham hal itu. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya Pak ya. Dan satu hal lagi, kenapa saya menyarankan untuk teman-teman ini nge-give di sini supaya room ini kuat gitu loh. Saya tidak ada niat apapun gitu ya. Kalau mau kita secara monetisasi, ini 50-50 dengan TikToknya sendiri. Ya. Apapun yang kalian berikan kepada saya itu adalah berkat dari Tuhan. Saya tidak pernah memaksa. Itu berdasarkan keikhlasan hati kalian, ya. Tapi fungsi dari gift ini menguatkan akun saya, karena akun saya itu hampir setiap hari kena ban, dan kalian itu sudah tahu. Sampai kalian mencari akun saya itu ada lebih dari 15 akun. Seperti itu ya. Iya, gift itu memang dari TikTok, bukan dari saya. Oke? Seperti itu. Nah, tiba-tiba dia bilang, Anda egois loh. Atau Anda tidak suka saya atau apapun, tapi
Kita boleh memberitakan firman Tuhan, tapi beritakanlah yang benar, bukan asal-asalan, gitu loh. Kenapa saya cut? Karena pemahaman Anda salah tadi. Saya tidak mau room saya ini rusak dengan ajaran-ajaran yang salah, gitu loh. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan Rasul ya, berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Berpegang teguh, bukan menarasikan asal-asalan. Setiap orang yang berapologetika, kalau dia menyatakan atau memberitakan Injil yang lain, dia dikatakan terkutuk. Kita bisa cek di dalam Galatia 1 ayat 8-9. Jadi, di ayat 9 dikatakan, seseorang yang memberitakan Injil yang lain dari apa yang kami beritakan, terkutuklah ia. Kristus Yesus tidak pernah memberitakan ada 2 Allah, hanya ada 1 Allah. Tidak pernah Kristus Yesus itu mengatakan Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Gitu ya. Jadi kita jangan pernah keluar dari konteks apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Mohon maaf, saya sebagai Kristen, saya memelihara ajaran ini sampai kepada kalian dalam rupa utuh dan murni, bukan ditambah dengan pemanis buatan. Ya, silakan. Ya, ini typingnya kotoran soalnya. Kita akan tahu agama apa. Oke, Alun agama apa Alun? Halo? Halo? Agama Islam Anda kata agama apa? Agama apa Bang? Islam. Islam ya. Islam, Mau Islam. bertanya apa Islam? Artinya begini, kata saya kan baca apa Alkitab itu. Arti Alkitab. apa? Taurat. Kan kitab Pagata itu. Kitab Pagata tuh. Kalau di Israel sana itu kitabnya kan Taurat Gata. Kan. Tetapi yang saya baca di situ, Yahudi modern sekarang mempunyai kitab Taurat, tidak ada surat Paulus di dalam. Itu gimana itu? Sedangkan Gimana Yahudi apa itu? modern sekarang mengatakan bahwa begini kata ya Pak. Yahudi modern sekarang kan masih memegang kitab Taurat itu. Dan mereka mengklaim itu kitab mereka, sedangkan di sini Agatha, Mikana, terus Edis, sama siapa? Mengklaim bahwa Taurat adalah kitabnya kalian, kan? Itu sebenarnya siapa pemilik kitab Taurat tersebut, Gata? Nah, Pemilik kitab Taurat. Menurut imanmu siapa pemilik kitab Taurat, Bang? ya artinya begini, Arti apa kitab sih? modern Memang bangsa bahasa Israel sekarang itu kan Hmm. begini, Apa kitab sih, Bang? modern kitab modern negara Israel sekarang kan Taurat juga, tetapi yang saya lihat tidak ada surat Paulus di Coba dalam. kamu googling dulu. Itu sebenarnya Kitab 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 orang Israel sekarang namanya apa? Coba di googling dulu, Bang. iya, iya, Googling dulu. coba Saya mau begini. tahu. Artinya begini, Gata. Arti apa? Itu silakan di Google aja, Gata, silakan. Terus sekali main sudah 200 atau berapa, Gata? Apanya sekali main apa, Pak? Anda langsung terkenal loh. Ini saya live kan di YouTube. Ya, Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Saya tanya sekali lagi, Anda agama Islam? Anda agama Islam, saya tanya. Ya jawab, makanya Saya Gata tanya, jawab kamu agama dulu. Islam? Kamu Maksudnya agama begini, Islam? Gata. Kamu agama Islam bukan? Iya. Ya sabar Agama begini, Islam. Gata, coba. Saya cuma tanya, kamu beragama Kata. apa? Kamu agama apa? Coba Gata jawab dulu pertanyaan tadi itu. Ini saya Maksudnya tanya kan dulu, di kamu Israel. orang Islam atau orang apa? Saya tanya. Kamu agama apa? Apa agamamu? Jawab, Ya, apa Islam. agamamu? Agamamu Islam. Iya. Tuhanmu mengajarkan Coba apa begini. kepadamu? Tuhanmu mengajarkan apa? Hah? Kamu punya orang tua? Ya, maka lupa. Punya orang tua? Artinya begini, Gata, itu kan coba lupakan itu. Nanti ini kan Ya, kita udah tahu ya kelakuan mereka seperti apa ya.
Ya, udah kan? Kata-katanya belepotan. Ya, dan mempermalukan dirinya. Tuh, ya. Udah kan? Bunda memang sengaja. Jadi konten Bunda ini akan menampilkan wajah-wajah dengan agama seperti itu. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.